Lu Ming mengambilnya dan membuka toples anggur. Aroma yang kuat langsung menyerang hidungnya. Ini memang anggur yang enak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja anggurnya enak. Ayo, minum. Pria Han tertawa terbahak-bahak dan meneguk anggur beberapa kali. Datang. Musen dan Mulin juga mengangkat toples anggur mereka dan meneguknya beberapa kali. Lu Ming tersenyum dan mengambil toples anggur juga. Dia meneguk beberapa kali dan merasakan aroma anggur yang kaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini memang anggur yang enak. Di sampingnya, Yao Xuan juga menyesap beberapa kali, dan pipinya memerah. Setelah itu, semua orang merobek daging binatang iblis panggang itu dan memakan serta meminumnya dalam suapan besar dengan anggur buah. Tidak lama kemudian, toples wine pun habis. Bahkan Yao Xuan telah meminum setengah botol. Wajahnya merah dan sangat imut. Mata Han Men hampir keluar dari rongganya. Cahaya menyala-menyala di matanya, dan dia dengan cepat memalingkan muka. Kalian, kapan kalian berencana untuk mengambil tindakan? Saat ini, Lu Ming meletakkan toples anggur dan tiba-tiba bertanya. Dia bertanya tentang Han Men, Musen, dan Mulin. Beberapa dari mereka tercengang dan menunjukkan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Kakak Lu, apa maksudmu? Tentu saja kamu akan menyerangku. Lu Ming tersenyum tipis. Wajah Han Men dan yang lainnya berubah drastis, dan sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Saudara Lu, kamu pasti bercanda. Mengapa kami menyerangmu? Pria. Han tersenyum. Di sampingnya, Yao Xuan juga tampak bingung. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Kamu masih berpura-pura. Kamu pikir itu sempurna, tapi kamu tidak tahu kalau itu penuh kekurangan. Suara Lu Ming perlahan berubah menjadi dingin. Saudara Lu, apakah kamu salah? Wajah pria Han berubah jelek. Salah paham. Hehe, saat saya memasuki dimensi skala iblis, kalian datang mencari saya dan mengundang saya untuk bergabung dengan tim Anda. Kebetulan sekali. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Lu, ini benar-benar suatu kebetulan. Saat itu, kami baru saja mengundang Nona Yao Xuan untuk bergabung dengan kami dan kami masih kekurangan satu orang. Saat kami melihat saudara Lu masuk, kami mengundang Anda. Han Men menjelaskan. Oke, poin ini masuk akal. Namun, kalian terlalu murah hati saat kami menggali kristal elemen tanah tingkat menengah. Kristal makna mendalam tingkat menengah sangatlah berharga. Salah satunya setara dengan 1000 keping kristal makna mendalam bermutu tinggi dan rendah, tapi kalian sangat murah hati. Anda memberikannya kepada saya tanpa memikirkannya. Kebanyakan orang pasti enggan berpisah dengan mereka dan memberiku tatapan penuh gairah, tapi kalian tidak. Ini terlalu tidak normal. Ini sangat sederhana. Kalian hanya ingin memenangkan kepercayaanku. Juga, ketika kami bertemu dengan orang-orang dari keluarga Seng, itu hanyalah pertunjukan yang dilakukan oleh Anda dan keluarga Seng. Orang-orang di keluarga Seng selalu tinggi dan perkasa. Mereka semua sangat bangga. Bagaimana mereka bisa mundur hanya karena beberapa patah kata dari Anda? Petik 2. Orang biasa tidak akan berani melawan keluarga Seng, tapi kalian yang melakukannya. Anda bertindak seolah-olah Anda tidak takut, dan keluarga Seng bahkan mundur. Hehe, ini tidak lebih dari kamu mencoba menurunkan kewaspadaanku dan memenangkan kepercayaanku. Sayangnya, aktingmu terlalu berlebihan. Lu Ming menjelaskan dengan tenang. Wajah Han Men, Musen, dan Mulin berubah jelek. Saat ini, tubuh Yao Xuan tiba-tiba bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatan. Dia tiba-tiba menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa sangat lemah? Aku bahkan tidak bisa menggunakan esensi sejatiku. Yao Xuan berteriak panik. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming juga berubah. Dia menjadi pucat dan tubuhnya sedikit terjatuh ke belakang. Dia meraung, kalian meracuni anggurnya. Racun? Tidak, aku tidak melakukannya. Kakak Lu, tolong jangan katakan itu. Manusia Han membantah. Kamu masih menyangkalnya. Seluruh tubuhku lembut dan aku tidak bisa menggunakan esensi sejatiku. Saya jelas keracunan. Lu Ming meraung dengan marah. Aku juga diracuni, kenapa kalian semua baik-baik saja? Yao Xuan memandang mereka bertiga dengan panik. Han Men dan dua lainnya memang baik-baik saja.
Pria Han mengukur Lu Ming dengan hati-hati, matanya bersinar semakin terang. Lalu, dia tertawa puas, hahaha, Lu Ming, kamu telah diracuni. Anda telah diracuni oleh 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Tubuh Anda lemah dan Anda tidak dapat memobilisasi esensi vital Anda. Sekarang, Anda adalah sepotong ikan di talenan. Kalian benar-benar meracuninya. Mengapa? Yao Xuan berteriak tak percaya. Mengapa? Itu semua karena bocah ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bahkan berani menyinggung keluarga Seng. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kamu hanyalah alat yang kami gunakan. Han Men melirik Yao Xuan, wajahnya muram, dan dia tidak lagi terlihat sesederhana dan jujur seperti sebelumnya. Ekspresi Musen dan Mulin serupa. Kamu hanya mencoba menurunkan kewaspadaanku dengan mengajak Yao Xuan. Namun ada satu hal lagi yang benar-benar tidak dapat saya pahami. Kata Lu Ming. Oh, ada apa? Saya tidak keberatan menjelaskannya kepada Anda. Kata Han Men sambil tersenyum bangga. Dia tidak takut Lu Ming akan menunda waktu karena semakin lama 10 bubuk pelembut tendon harum digunakan, semakin kuat efeknya. Jika keluarga Seng ingin berurusan denganku, mereka bisa saja mengirim ahli untuk membunuhku. Mengapa mereka mengirimmu untuk mendekatiku dan meracuniku dalam kegelapan? Kultivasi saya tidak cukup kuat sehingga keluarga Seng mengirim seseorang untuk membunuh saya. Kata Lu Ming. Hehe, Lu Ming, mudah sekali bagi keluarga Seng untuk membunuhmu. Tapi bukankah terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu begitu saja? Yang diinginkan keluarga Seng adalah reputasimu hancur dan namamu terkenal selama ribuan tahun. Jika kamu melakukan sesuatu pada Yao Xuan dan membunuhnya setelah itu, kami akan tiba di waktu yang tepat dan menjatuhkanmu. Menurut Anda bagaimana para petinggi istana surgawi surga Empyrean akan memandang Anda? Juga, bagaimana rindu Mulan itu memandangmu? Manusia Han mencibir. Lu Ming menyadari. Ternyata inilah tujuan keluarga Seng. Mereka ingin merusak reputasinya. Mereka sangat kejam. Wajah Yao Xuan pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya bergetar ketika dia berteriak, saya tidak tahu apa-apa. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Bagaimana mungkin? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kesialanmu. Han Men mencibir, matanya menyapu tubuh Yao Xuan dan menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Lu Ming, aku akan membantumu dengan pantat cewek ini. Haha. Pria Han berjalan menuju Yao Xuan dengan seringai di wajahnya. Jangan mendekat, binatang buas. Tubuh Yao Xuan semakin gemetar saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah mengira bahwa pria Han, yang awalnya terlihat jujur dan baik hati, akan menjadi orang yang berhati binatang. Yao Xuan, sayang sekali gadis cantik sepertimu mati. Sebelum kamu mati, biarkan aku menikmatimu. Manusia Han tertawa jahat. Di sampingnya, Musen dan Mulin sama-sama mengungkapkan ekspresi iri. Bajingan sepertimu telah menipu begitu banyak orang. Buang-buang udara saja hidup di dunia ini. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas sedikit. Lu Ming, kamu diambang kematian dan kamu masih merengek. Anda sedang mencari pemukulan. Mulin mengarahkan tendangan ke wajah Lu Ming. Pak. Saat berikutnya, suara tamparan terdengar, sangat jernih dan tajam. Sambil berteriak, tubuh Mulin terbang jauh dan mematahkan pohon besar. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Langkah maju Han Men terhenti di udara, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan seluruh tubuhnya menegang. Wajah Musen dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Lu Ming berdiri perlahan. Wajah pucatnya berubah kemerahan. Esensi vital memenuhi tubuhnya dan aura kuat terpancar. Mata Han Men membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Dia berteriak, bagaimana mungkin? Anda jelas telah meminum sebotol anggur dan diracuni oleh 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Bahkan tingkat raja di tingkat atas akan menjadi lunak jika dia mengonsumsi 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Bagaimana kabarmu masih baik-baik saja? Pria Han berteriak tak percaya. Aku lupa memberitahumu bahwa racun tidak efektif melawanku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat dingin. Dia memiliki garis keturunan 9 naga, sehingga dia bisa melahap racun apapun yang masuk ke tubuhnya. Meskipun 10 bubuk pelembut tendon harum tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit dideteksi,
9 garis keturunan naga dapat merasakannya ketika Lu Ming menyesap anggur untuk pertama kalinya dan segera menelan 10 bubuk pelembut tendon harum. Lu Ming berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dengan sengaja menghabiskan sebotol anggur. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Han Men dan yang lainnya. Tubuh Han Men dan Mu Sen sedikit gemetar. Mereka telah menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming melawan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Ayo pergi, ayo cepat. Beritahu keluarga Seng. Manusia Han meraung dan mundur pada saat bersamaan. Di sisi lain, Mu Sen juga mundur dengan cepat. Mengenai hutan, mereka tidak peduli. Tidak mudah untuk pergi. Mati. Suara mendesing. Cahaya tombak petir langsung melintasi ruang kosong 10 mil dan menembus dada Mu Sen. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Bas. Segera, Lu Ming melemparkan 9 naga langkah menapaki surga dan mengejar Han Men. Tidak, wajah Han Men berubah. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melonjak ke langit. Ini adalah sebuah sinyal. Tolong. Han Men berteriak sambil berlari. Pada saat ini, dia hampir kehabisan akal. Biasanya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan banyak orang dengan berpenampilan sederhana dan jujur. Dia diam-diam telah merugikan banyak orang. Dia merasa sangat segar saat melihat orang-orang yang mulai mempercayainya mati di hadapannya. Sekarang, ketika dia melihat Mu Sen telah terbunuh, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan sangat ketakutan. Mati. Langkah menghentak 9 naga surga begitu cepat sehingga dia bisa menyusul manusia Han dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku, tolong. Pria Han berteriak histeris dan lari menyelamatkan nyawanya. Namun, semuanya sia-sia. Tombak petir yang menakutkan menembus udara dan membuat lubang besar di dada manusia Han. Tidak, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Melihat lubang besar di dadanya, manusia Han masih hidup, dan dia berteriak ketakutan. Matanya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah setuju keluarga Seng berurusan dengan Lu Ming. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Lu Ming memandangnya dengan dingin. Haha, Lu Ming, kamu telah menyinggung keluarga Seng. Anda tidak akan bisa hidup. Cepat atau lambat kamu harus turun dan menemaniku. Aku akan menunggumu di bawah sana. Melihat bahwa dia tidak akan hidup, Han Men mengumpat dengan marah. Kemudian, kekuatan hidupnya hilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Esensi vital Lu Ming digulung dan cincin penyimpanan Han Men diambil. Kemudian, kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah Han Men. Dalam sekejap, dia muncul di samping Mulin. Saat Mulin berteriak ketakutan, dia ditikam sampai mati. Ledakan. Saat ini, suara gemuruh yang keras terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara dentuman sonik yang disebabkan oleh seniman bela diri yang terbang terlalu cepat. Beberapa orang telah datang, dan jumlahnya cukup banyak, puluhan. Semuanya ahli. Ada 5 atau 6 aura yang sangat dalam dan sangat tebal. Orang-orang dari klan Seng datang dengan cepat. Selain itu, sebenarnya ada 5 tingkatan raja yang lebih rendah. Mata Lu Ming berkedip dan sosoknya bersinar. Dia mengambil esensi darah dan cincin penyimpanan Mu Sen. Selamatkan aku. Yao Xuan berseru. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia muncul di samping Yao Xuan. Dia memeluk pinggangnya dan terbang ke langit, terbang ke kejauhan. Yao Xuan terlibat karena dia. Bukan gaya Lu Ming untuk meninggalkannya. Sial, itu Lu Ming, Han Men, dan sampah lainnya. Mereka bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kejar dia dan bunuh dia. Raungan marah terdengar. Mengejar. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Setidaknya ada 20 orang yang mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Udara suci, kekuatan suci, angin suci, dan sungai suci. Mata Lu Ming berkilat dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Saya tidak akan bermain dengan kalian sekarang, tetapi setelah kultivasi saya meningkat, saya tidak akan melepaskan satu pun dari kalian. Lu Ming mendengus dingin dan segera melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dengan 9 langkah-langkah surga naga, kecepatannya luar biasa cepat, dan dia bisa terbang 100 mil dalam sekejap. Sesaat kemudian,
Orang-orang dari keluarga Seng ditinggalkan oleh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming tidak berhenti. Dia terus terbang sekitar 100.000 mil sebelum dia menemukan gua bawah tanah yang sangat tersembunyi dan memasukinya. Orang-orang dari keluarga Seng berhenti 100.000 mil jauhnya dari Lu Ming. Yang memimpin mereka adalah Sein Jade. Saat ini, wajah Seng Yu sangat jelek. Dia meraung, cari. Kita harus menemukan Lu Ming, bajingan ini. Ya, segera, 20 orang jenius dari keluarga Seng dibagi menjadi 5 tim. Setiap tim dipimpin oleh raja tingkat bawah. Mereka berpencar dan terus mengejar. Lu Ming membawa Yao Xuan dan memasuki gua bawah tanah. Lu, saudaraku, turunkan aku. Yao Xuan memanggil dengan lembut. Oh, Lu Ming mengangguk dan menurunkan Yao Xuan dengan lembut. Batuk, batuk, Nona Yao Xuan, efek dari 10 bubuk pelembut tendon yang harum akan hilang dalam 3 hari. Kamu bisa tinggal di sini sekarang dan pergi sendiri 3 hari kemudian. Kata Lu Ming. Kamu, kemana kamu ingin pergi? Yao Xuan bertanya. Aku, tentu saja, saya mencari sampah keluarga Seng. Lu Ming tersenyum dingin. Temukan keluarga Seng. Yao Xuan berseru kaget. Lu Ming sebenarnya berani mencari keluarga Seng. Sekarang, bukankah seharusnya mereka menghindari keluarga Seng? Dia tidak bisa memahaminya. Nona Yao, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan gua bawah tanah. Dia muncul di pohon kuno. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapat ide dan muncul di kuil tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak kristal spiritual yang ada. Itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Hanmen dan 2 lainnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam beberapa lingkaran penyimpanan. Lu Ming tidak peduli dengan barang lainnya. Dia pertama kali membersihkan semua kristal spiritual kualitas terbaik. Hanmen, Musen, dan Mulin memiliki total sekitar 100.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Selain 60.000 keping kristal spiritual kelas atas yang awalnya dimiliki Lu Ming, dia sekarang memiliki total 160.000 keping kristal spiritual kelas atas. 160.000 kristal spiritual dengan kualitas terbaik sudah cukup bagiku untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri ke-55-3. Mata Lu Ming berkedip. Dia melambaikan tangannya dan 20.000 keping kristal spiritual kelas atas melayang di udara. Bang, 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 seluruh 20.000 keping kristal spiritual kelas atas meledak. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan melahap semua ki spiritual dalam kristal spiritual kelas atas. Dia kemudian mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Segera, 20.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan dan Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping lainnya. 20.000. Segera, Lu Ming telah memurnikan total 120.000 keping kristal roh kelas atas. Merusak. Esensi penting yang diubah dari 120.000 keping kristal spiritual tertinggi sangatlah luas dan kaya. Energi sejati yang sangat besar melonjak dan menyerang alam Raja Bela Diri tingkat 3. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras dan aura di tubuh Lu Ming meluas dengan cepat. Dia telah menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah menghabiskan 120.000 keping kristal spiritual kelas atas, kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Melanjutkan, Lu Ming hanya mengeluarkan 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir dan melahap semuanya untuk meningkatkan budidayanya. Segera, 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir semuanya diubah menjadi inti penting Lu Ming. Tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tetapi dia belum menembus ke tahap tengah. Di ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah kristal spiritual tertinggi yang diperlukan untuk sebuah terobosan telah meningkat. Tahap awal alam Raja Bela Diri LV3. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi raja tingkat rendah. Mata Lu Ming berkedip. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan kuil tertinggi dan terbang ke langit, terbang kembali ke tempat dia datang. Segera, puluhan ribu mil ditempuh dalam sekejap. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Di depannya, ada 6 sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Lu Ming,
Itu Lu Ming di depan. Lu Ming ada di depan. Mempercepat. Jangan biarkan dia kabur. Beberapa raungan keras terdengar dan 6 sosok bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan kilat. Keenam orang ini adalah 6 pemuda dari keluarga Seng. Lu Ming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ruangan itu bergetar dan 6 pemuda dari keluarga Seng terbang, mengelilingi Lu Ming. Aura yang melonjak muncul dari pemuda keluarga Seng tanpa penyembunyian apapun. 1 ranah Raja Bela Diri LV 4 tingkat menengah, 3 ranah Raja Bela Diri LV 3, dan 2 ranah Raja Bela Diri LV 2. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke 6 pemuda dari keluarga Seng dan sangat jelas tentang kultivasi mereka. Haha, orang ini sebenarnya tidak lari. Mungkinkah dia takut dan konyol? Petik 2. Apapun yang terjadi, penghargaan ini milik kami. Beberapa pemuda dari keluarga Seng tertawa dan memandang Lu Ming dengan ekspresi mengejek seolah-olah mereka bisa memanipulasi Lu Ming sesuka hati. Hati-hati saat menyerang nanti. Orang ini tidak sederhana. Tingkat raja tingkat bawah mengerutkan kening. Dengan adanya-mu, saudara Qiang, orang ini tidak akan bisa berbuat banyak. Pemuda lain tertawa. Kekuatan tempur Lu Ming kuat, tapi masih ada celah antara dia dan raja tingkat rendah. Mereka sangat yakin. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika ya, kamu bisa mati. Saat ini, Lu Ming berbicara. Apa? Keenam pemuda dari keluarga Seng sedikit terkejut. Ledakan. Basis budidaya Lu Ming meletus, dan kilatan tombak besar tersapu. Cahaya tombak menyapu ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi keenam pemuda itu berubah drastis. Pemimpin kelompok itu, Raja Suci tingkat rendah, meledak dengan aura yang menakutkan. Dia menebas dengan pedangnya, dan bumi tingkat pertama yang lebih rendah akan meledak. 5 pemuda lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ini karena tembakan Lu Ming membuat mereka merasakan bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 6 ledakan berturut-turut, 5 pemuda dari keluarga Seng dipaksa mundur seperti bola meriam. Bahkan tubuh Seng Qiang gemetar. Dia mundur 9 langkah ke udara sebelum berhenti. Dengan kehebatan bertarungmu, bagaimana ini mungkin? Mata Seng Qiang dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Ming benar-benar bisa memaksanya mundur dengan 1 tembakan. Bagaimana mungkin? Itu adalah tingkat raja di tingkat bawah. Tingkat raja awal hanya biasa saja. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin dan maju selangkah. Sosok Lu Ming tiba-tiba menghilang setelah dia mengambil langkah itu. Dia tidak menyerang Seng Qiang, tetapi terhadap 5 lainnya. Tidak bagus, mundur, kalian cepat mundur. Ekspresi Seng Qiang berubah drastis. Dia meraung dan terbang mengejar Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan 2 pemuda kerajaan bela diri tingkat ketiga. 2 sinar cahaya tombak yang tajam dikirim ke arah mereka berdua. Ah! Ah! Tidak, mereka berdua meraung kaget dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Namun, sekarang Lu Ming telah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Perbedaannya terlalu besar. Puff, puff. 2 lampu tombak menembus tenggorokan 2 orang. Darah mengucur dari keduanya, dan mereka langsung mati. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah mereka. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan inti esensialnya untuk menyapu cincin penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, dalam sekejap, dia menyerang 3 orang lainnya. Mereka bertiga ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Namun, langkah menapaki surga 9 naga Lu Ming terlalu cepat bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan 3 teriakan berturut-turut, 3 pemuda keluarga Seng yang tersisa semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melepaskan cincin penyimpanan dan sari darahnya. Sial, sial, beraninya kamu membunuh pahlawan keluarga Seng. Lu Ming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seng Qiang berteriak histeris saat dia melihat 5 pemuda dari keluarga Seng dibunuh. Sekarang giliranmu. Lu Ming memandang Seng Qiang. Haha, kamu masih ingin membunuhku. Saya akui bahwa kekuatan tempur Anda memang kuat dan telah melampaui saya, tetapi itu hanya sedikit. Saya bertekad untuk pergi, jadi bagaimana Anda bisa menahan saya di sini? Lu Ming, tunggu saja balas dendam keluarga Seng.
Seng Qiang tertawa dingin dan hendak mundur. Mati. Serangan jalur Gokudo. Tubuh Luming bergoyang seperti naga. Dia menjadi satu dengan tombak dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Serangan ini menembus kehampaan dan langsung muncul di depan Seng Qiang. Murid Seng Qiang berkontraksi dengan tajam. Tembakan Luming membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Blokir, blokir. Seng Qiang meraung di dalam hatinya saat dia mengedarkan konsep bumi tingkat pertama yang lebih rendah hingga ekstrim. Energi spiritual bumi di dunia berkumpul dengan liar, membentuk loh batu yang menghalangi di depannya. Dalam sekejap, Seng Qiang telah meletakkan 99 loh batu. Konsep bumi paling ahli dalam pertahanan. Tapi, bang, bang, bang. Tablet batu itu seperti kertas di bawah sinar tombak Luming. Dalam sekejap, 99 ledakan terdengar dan 99 loh batu tertembus, meninggalkan lubang yang terang dari depan dan belakang. Puff! Cahaya darah keluar dan sebuah lubang muncul di antara alis Seng Qiang. Kamu! Mata Seng Qiang selebar mata ikan mati, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan yang paling dia banggakan akan begitu rapuh dan rentan dalam menghadapi serangan Luming. Bas! Saat dia menyimpan tombaknya, kekuatan hidup Seng Qiang benar-benar padam. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Luming bergumam dan melahap esensi darah Seng Qiang. Dia mengambil cincin penyimpanannya dan meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian, Luming muncul puluhan ribu mil jauhnya dan memasuki kuil tertinggi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah. Semua esensi darah yang telah dimakan Luming selama periode waktu ini digunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Ini karena dengan budidaya Luming saat ini, esensi darah prajurit yang tingkat budidayanya lebih rendah atau serupa dengannya tidak akan banyak membantu budidayanya. Dia mungkin juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan level meridian darahnya. Esensi darah yang dimurnikan juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. 9 garis keturunan naga melayang di atas kepala Luming. Tubuhnya yang berkelok-kelok diliputi cahaya berdarah. 6 cakra perak bersinar dengan cahaya perak dan cemerlang. Setengah jam kemudian, kekuatan esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Sayangnya, 9 garis keturunan naga miliknya masih belum berkembang. Itu masih di tingkat ke-6 dari tingkat raja. Hampir, aku merasa seperti aku hanya berjarak sedikit. Mata Luming berbinar. Dia merasa garis keturunan 9 naga miliknya tinggal sedikit lagi untuk maju. Mari kita lihat berapa banyak kristal yang ada. Kemudian, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan Seng Qiang dan 6 pemuda lainnya dari keluarga Seng dan menumpuk semua kristal spiritual kualitas terbaik bersama-sama. 180.000. Ada total 180.000 kristal spiritual tertinggi di cincin penyimpanan 6 pemuda dari keluarga Seng. Baiklah, ayo terus tingkatkan kultivasi kita. Setelah itu, Luming mulai memurnikan kristal roh tingkat tertinggi dengan panik untuk meningkatkan budidayanya. Setelah mencapai ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju menjadi lebih besar. Luming telah menyempurnakan total 80.000 keping kristal spiritual kelas atas untuk maju dari tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga ke tahap tengah. Dia menyempurnakan 80.000 keping lainnya dan maju ke ranah Raja Bela Diri LV3. Dia hanya memiliki 20.000 kristal spiritual tertinggi yang tersisa. Keluarga Seng, lanjutkan. Setelah itu, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit, berencana untuk terus memburu orang-orang dari keluarga Seng. Karena keluarga Seng memburunya, dia akan memburu mereka kembali. 2 jam kemudian, Luming membunuh 5 pemuda keluarga Seng di hutan. Salah satunya adalah seniman bela diri tingkat lanjut di ranah Raja Bela Diri. Kali ini, Luming menerima 150.000 item kelas atas. Setelah menemukan tempat, Luming terus menyempurnakan kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama setelah Luming pergi, lebih dari selusin sosok muncul di langit di atas hutan. Mereka adalah Seng Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, mata Seng Yu sangat dingin, dan niat membunuh yang kuat hampir terwujud. Brengsek, mungkinkah Luming, bajingan kecil itu, yang melakukannya? Kamu harus mati. Seng Yu berkata dengan suara dingin. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka harus mati. Sekarang,
Panggil sekelompok orang untuk bertindak sebagai umpan dan memancing musuh keluar. Kalian ikuti saya dan berbaring dalam penyergapan di sekitar. Lalu, Seng Yu memesan. Kemudian, selusin dari mereka tersebar dan menghilang ke langit. Pada saat ini, Lu Ming sepenuhnya fokus pada pemurnian kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama kemudian, 80.000 keping kristal spiritual lainnya dimurnikan. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah itu, Lu Ming memurnikan 70.000 keping kristal spiritual yang tersisa dan meningkatkan budidayanya hingga batas puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Begitu dia mencapai ranah Raja Bela Diri LV4, dia akan menjadi raja tingkat di tingkat bawah. Namun, dia tidak tahu berapa banyak kristal spiritual tertinggi yang dia perlukan untuk menerobos ke tingkat yang lebih rendah. Keluarga Seng, kamu akan bertanggung jawab atas semua kristal spiritual kelas atas yang aku butuhkan. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia kemudian meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit untuk mencari keluarga Seng. Setengah jam kemudian, keluarga Seng, Lu Ming melihat ke depan. Di depannya, ada 5 pemuda dari keluarga Seng terbang dengan kecepatan tinggi di angkasa. Lu Ming, itu Lu Ming. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. 5 pemuda dari keluarga Seng mengepung Lu Ming. Orang yang memimpin adalah seseorang yang dikenal Lu Ming, Seng Jiang. Lu Ming, kemana kamu bisa lari sekarang? Wajah Seng Jiang muram. Berlari. Kenapa aku harus lari? Dengan kalian memberiku kristal, kenapa aku harus lari? Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana apanya? Mata Seng Jiang menjadi dingin, dan niat membunuh muncul. Dia berteriak, mungkinkah kamu membunuh 2 kelompok orang itu? Lu Ming tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian diam-diam. Sial, Lu Ming. Anda telah memakan kantong Empedu Naga. Beraninya kamu membunuh begitu banyak pahlawan keluarga Seng. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bahkan jika Tuan Istana maju ke depan, kamu sudah mati. Seng Jiang meraung marah. Huff, keluarga Sengmu bertekad membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan menunggu untuk dibunuh olehmu? Sungguh menggelikan. Selama aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya? Lu Ming mendengus dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Lu Ming, siapa yang bisa kamu bunuh? Saat ini, raungan marah terdengar di langit. Di awan yang tinggi di langit, suara hembusan udara terdengar, dan 12 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Sein Jade, dan di sampingnya ada tingkat raja tingkat bawah, ahli ranah Raja Bela Diri LV4 puncak. Di belakang mereka, langit suci, kekuatan suci, dan angin suci semuanya ada di antara mereka. Sekelompok orang menyebar ke segala arah dan memblokir semua rute pelarian Lu Ming. Tatapan Lu Ming sedikit berubah. Jadi, kamu mencoba memancingku keluar. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Mata Seng Yu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkan terpancar darinya. Puncak Kerajaan Bela Diri LV5. Tatapan Lu Ming berubah menjadi sangat serius. Ada kesenjangan kecil antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4. Meskipun ada perbedaan 1 tingkat dalam budidaya, setidaknya ada perbedaan 2 tingkat dalam kekuatan tempur. Adapun puncak alam Raja Bela Diri ke-555, tidak dapat disangkal bahwa dia bahkan lebih kuat dan Lu Ming tidak bisa mengalahkannya. Kalian bekerja sama untuk membentuk formasi untuk mencegah dia melarikan diri. Aku akan membunuhnya, kamu sedang mencari kematian. Seng Yu baru saja memberi perintah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia meraung. Itu karena Lu Ming tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus udara. Sebanyak lebih dari 10 pancaran tombak menusuk lebih dari 10 pemuda dari keluarga Seng. Dengan budidaya Lu Ming saat ini di puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Bela Diri tingkat bawah yang dapat menahan serangan sengitnya. Bahkan jika para pemuda dari keluarga Seng siap untuk bertahan, itu masih belum cukup. Puff, puff, darah berceceran di mana-mana dan jeritan terdengar. Dalam sekejap, 10 pemuda dari keluarga Seng tertusuk cahaya tombak dan jatuh ke tanah sambil berteriak.
Di antara mereka adalah Sein Win dan Sein Might. Di sisi lain, karena budidaya Seng Kong lemah, dia telah berdiri di belakang sebelumnya dan berhasil melarikan diri. Namun, saat ini, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Menyaksikan 10 orang jenius dari keluarga Seng yang lebih kuat darinya dibunuh, Seng Kong sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia mundur dengan panik. Ah! Sial! Mati! 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 Sein Jade meraung histeris, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang sebening kristal dan menakutkan menebas Lu Ming. Dentang! Lu Ming memblokirnya dengan tombak panjangnya, tetapi dia terkena pedang itu dan tubuhnya gemetar. Bunuh-bunuh. Pedang Sein Jade memiliki keunggulan. Pedang yang bersinar di belakangnya menyapu ke arah Lu Ming seperti badai, menenggelamkannya sepenuhnya. Lu Ming bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar. Namun, itu langsung dibubarkan oleh suar pedang Sein Jade. Sein Jade selalu menjadi seorang jenius yang luar biasa, dan dalam hal kekuatan tempur, Raja Bela Diri LV5 3 tingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri LV3. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya dan berada dalam posisi yang dirugikan. Membunuh. Membunuh. Seng Jiang dan ahli alam Raja Bela Diri puncak LV4 lainnya mengepung Lu Ming. Keduanya jenius di puncak alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka merupakan ancaman fatal bagi Lu Ming. Dengan ketiganya bekerja sama, Lu Ming benar-benar kewalahan oleh badai serangan. Garis keturunan 9 naga, melahapnya. Garis keturunan kedua, aktifkan. Lu Ming juga berusaha sekuat tenaga, menggunakan segala kemampuannya. Mengaum, garis keturunan 9 naga meraung, dan kekuatan melahap meledak. Hal ini membuat wajah ketiga orang tersebut sedikit berubah, karena mereka merasakan kekuatan esensi darah di tubuh mereka berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan tempur mereka juga berkurang. Jika bukan karena ini, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Pikiran Lu Ming berpacu. Pada saat ini, jika Lu Ming menggunakan pukulan ekstrim, dia yakin bahwa dia bisa membunuh salah satu dari 2 seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV4. Namun, untuk menggunakan serangan ekstrim, dia perlu melepaskan sebagian besar kekuatannya dalam sekejap dan akan melemah untuk sementara waktu. Mungkin hanya berlangsung beberapa tarikan napas, namun tetap saja berakibat fatal. Sosok seperti Sein Jade tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Jika dia menggunakan pukulan ekstrim pada Sein Jade, Lu Ming tidak yakin dia bisa membunuhnya. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Matilah, Lu Ming, mati. Di kejauhan, Seng Kong menggeram dan menunjukkan ekspresi gembira. Tidak peduli betapa berbakatnya dia harus mati jika berani menyinggung keluarga Seng. Ledakan, ledakan, Lu Ming bertarung sekuat tenaga dan memblokir lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Tubuhnya bergetar dan serta darahnya bergejolak. Dia tidak hati-hati dan ada pisau di punggungnya, menyebabkan darah mengalir. Dandan, hancurkan. Lu Ming tiba-tiba menepuk dandan. Bas! Itu bersinar dan meluas dengan cepat, terbang menuju Sein Jade dan menghancurkannya secara langsung. Ekspresi Seng Yu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul dari udara tipis. Itu bersinar terang dan menutupi langit saat menyelimuti Dandan. Tentu saja, Dandan tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengeluarkan jaring besar. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat dan dia tertangkap oleh jaring besar. Dandan bergegas ke sana kemari, namun untuk sesaat, dia tidak bisa keluar. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan jaring yang besar dan Dandan tertahan oleh jaring sebesar itu. Dandan tidak takut pada hal-hal yang bersifat energi, tetapi dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal fisik. Haha, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Mati. Seng Yu tertawa liar. Faktanya, dia sangat terkejut. Sulit dipercaya Lu Ming bisa menahan begitu banyak gerakan dari mereka bertiga. Orang yang paling terkejut tetaplah Seng Jiang. Sebelumnya, ketika Lu Ming baru saja tiba di kota Tianxuan, dia menyerang Lu Ming. Pada saat itu, meskipun Lu Ming tidak lemah,
jalan masih panjang sebelum dia bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui dirinya. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Ini terlalu mengerikan. Bunuh, kita harus membunuh kecil ini, monster ini. Seng Jiang meraung di dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Puff! Dada Lu Ming dipukul dan darah muncrat. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Lu Ming meraung, tatapan kejam muncul di matanya. Bas! Tombak panjang itu bergetar dan seluruh kekuatan Lu Ming melonjak menuju tombak panjang itu. Dengan memutar tubuhnya, tulang punggungnya menggerakkan tombak seperti naga, berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke arah sungai suci. Serangan ekstrim. Sekarang, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Suara mendesing. Serangan jalur Gokudo bisa menembus segalanya. Seng Jiang langsung merasa kedinginan, dan rambutnya berdiri tegak, seolah dewa kematian sedang mendekatinya. Mundur, mundur, mundur. Seng Jiang meraung dan mundur dengan putus asa. Dia tahu jika dia tidak mundur, dia akan mati. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya mundur. Tombak Lu Ming terlalu cepat dan bisa menyusulnya dalam sekejap. Tidak, Seng Jiang meraung marah, matanya hampir berdarah. Namun, saat berikutnya, puci. Sinar tombak tajam yang tiada taraf menembus ruang di antara alisnya. Seng Jiang, mati. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa lemah karena dia telah menggunakan sejumlah besar inti esensial untuk melancarkan pukulan ekstrim. Meskipun dia dapat dengan cepat memulihkan sebagian dari inti esensialnya, itu sudah terlambat. Mati mati mati. Sein Jade menyerang Lu Ming dengan marah. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah segalanya. Blokir. Mata Lu Ming membelalak. Dia mengumpulkan sedikit inti penting yang dia miliki dan menyiapkan lapisan pertahanan di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan melahap garis keturunan 9 naga menyebar di depannya. Bang! Saat berikutnya, Lu Ming masih terlempar dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Luka dalam muncul di dadanya. Itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat dan hampir membelah jantungnya. Sinar pedang yang menakutkan masuk ke dalam tubuh Lu Ming dengan panik. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dengan panik, mengerahkan esensi vitalnya untuk melawan. Namun, akibatnya Lu Ming terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia terluka parah akibat serangan tadi. Lu Ming, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Sein Jade meraung. Wajah pemuda kerajaan bela diri LV4 puncak lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika tembakan itu ditujukan padanya, dialah yang akan mati. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan. Haha, bajingan dari keluarga Seng, tidak mudah membunuhku. Ayo, selanjutnya aku akan membunuhmu. Lu Ming tertawa dan mengarahkan tombak panjangnya ke puncak pemuda kerajaan bela diri LV4 lainnya. Ini membuat wajahnya semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tak jauh dari situ, ada 4 pemuda lainnya dari keluarga Seng. Wajah mereka juga pucat saat mereka memandang Lu Ming dengan ketakutan. Kekuatan Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Tragis. Kali ini, keluarga Seng terlalu tragis. Ketika mereka memasuki dimensi skala iblis, totalnya ada 28 orang. Mereka semua jenius dan elit dari keluarga Seng. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memeliharanya. Namun kini, hanya tersisa 6 orang. Itu terlalu tragis. Bahkan jika mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka akan menderita kerugian besar. Jika petinggi keluarga Seng mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Pantas saja Seng Yu sangat marah. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa membunuh satupun dari mereka. Teknik pedang pemecah surga. Mati. Sein Jade meraung, dan cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut seolah-olah seluruh esensi, ki, dan darahnya telah tersedot. Saat tubuhnya menyusut, cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Sepertinya cahaya pedang itu bisa membelah langit. Kekuatan auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang sangat kuat. Sekilas Lu Ming tahu bahwa Sein Jade telah mengeluarkan keterampilan rahasia. Jelas sekali, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang kuat.
Itu akan mengekstrak esensi dan darah tubuh manusia, tapi kekuatannya sangat menakutkan.